Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa para guru honorer di seluruh Nusantara. Semoga kalian semuanya baik-baik saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk kali ini kita akan melanjutkan sesi part yang keempat soal persiapan tes seleksi P3K tahun 2021 tahap kedua. Kita mulai dari nomor 1. Pernikahan yang sakinah mawaddah dan warahmah sampai akhir hayat tentunya menjadi semua impian bagi para pasangan muda ketika mereka selesai melangsungkan akad nikah. Bayangan pernikahan yang indah di setiap hari tentunya menjadi harapan pertama bagi mereka di awal pernikahan. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, perselisihan demi perselisihan tidak dapat dihindari, dari perselisihan yang semula ringan sampai perselisihan yang dapat dikatakan cukup berat. Banyak penyebab timbulnya berbagai perselisihan tersebut sampai memunculkan talak. Suami menalak istri pada masa suci yang belum digauli pada masa sucinya itu merupakan talak titik-titik. Ya, dari sini soal ini membahas tentang talak ya. Jadi jangan terkecoh dengan urian soal yang panjang ya. Yang difokuskan adalah pada pertanyaannya saja ya. Yaitu suami menalak istri pada masa suci yang belum digauli pada masa sucinya itu merupakan talak apa ya. Di sini ada talak bid'i, talak suni, talak ba'in, talak raji ya. Kira-kira apa itu jawabannya? Talak bid'i, talak suni, talak ba'in, atau talak raji? Ya, jawabannya adalah B ya, talak suni. Coba kita lihat. Nah, ini banyak sekali pengertian talak ya. Tapi tadi yang ditanyakan, yang di keempat itu hanya beberapa ya. Di antaranya talak bid'i, suni, ba'in, dan raji ya. Kalau talak suni itu suami menalak istri pada masa suci yang belum digauli pada masa sucinya itu. Kalau talak bid'i yaitu suami menalak istrinya pada saat haid atau saat menjalani masa nifas, atau menalaknya dalam keadaan suci tapi ia sempat menggauli istrinya di masa tersebut, atau menalaknya dengan talak 3 dengan 1 perkataan atau 3 perkataan. Misalnya suami berkata, "Iya, aku ceraikan. Iya, aku ceraikan. Iya, aku ceraikan." Nah, itu disebut talak bid'i. Talak ba'in yaitu talak di mana suami yang telah menceraikan istrinya tidak diperbolehkan rujuk lagi dengan istrinya. Talak raji yaitu talak di mana seorang suami berhak rujuk kembali dengan istrinya meski istrinya tidak menghendaki. Ya, tadi keempat tadi yang sesuai dengan talak, jenis-jenis talak ya, itu adalah talak suni ya. Yang ditanyakan tadi talak suni, jawabannya tadi B ya, yaitu suami menalak istri pada masa suci yang belum digauli pada masa sucinya itu merupakan talak suni. Kita lanjut nomor 3. Kitab merupakan kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para rasulnya. Perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab-kitab Allah adalah titik-titik. A. Menampakkan rasa sedih ketika mendapat musibah. B. Memberitahukan kepada semua orang di saat berhasil. C. Menyalahkan Allah Subhanahu wa taala ketika mendapat musibah. D. Memberitahukan kepada orang lain di saat mendapat musibah. Atau E. Menunjukkan sikap bersyukur di saat mendapatkan hasil. Nah, di sini kita itu diperintahkan untuk bagaimana contoh perilaku mencerminkan beriman kepada kitab Allah. Kira-kira untuk A, menampakkan rasa sedih, itu kira-kira tidak ya.
memberitahukan kepada semua orang di saat berhasil. Ini malah cenderung kepada kesombongan, riya ya. C, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala ketika mendapat musibah. Saya kira kita harus berhusnudon ya kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diberikan kepada kita semua. Yang D, memberitahukan kepada orang lain di saat mendapat musibah. Saya kira juga tidak penting amat ketika seseorang mendapat musibah terus diceritakan kepada orang lain, banyak orang, itu juga tidak bagus ya. Jadi yang paling tepat ya adalah yang E ya, menunjukkan sikap bersyukur di saat mendapatkan hasil. Hasilnya apapun kita harus bersyukur, menerimanya dengan ikhlas. Kita lanjut nomor 4. Isi dari kandungan Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8-9 adalah A. Allah tidak melarang kita untuk berbuat adil dan berbuat baik kepada kaum non-muslim selama tidak memerangi dan mengusir dari negerimu, karena perbuatan baik dan adil merupakan bentuk akhlak yang baik. B. Bahwa orang-orang yang beriman itu hendaknya saling tolong-menolong satu sama lain. Yang C, barang siapa membunuh orang beriman yang tidak bersalah dengan cukup bukti, maka ia harus mendapat balasan yang setimpal, kecuali bila keluarga si terbunuh sukarela menerima tebusan. Yang D, persetujuan damai orang-orang beriman itu: 1. Tidak dibenarkan seorang mukmin mengadakan perdamaian sendiri dengan meninggalkan mukmin lainnya dalam keadaan perang di sisi Allah. Mereka harus sama dan adil adanya. Kira-kira apa jawabannya Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8-9? Jawabannya adalah A ya. Allah tidak melarang kita untuk berbuat adil dan berbuat baik kepada kaum non-muslim selama tidak memerangi dan mengusir dari negeri kamu, karena perbuatan baik dan adil merupakan bentuk akhlak yang baik. Nah, itu ya. Jadi untuk nomor 4 ini ya kita bahasa Jawanya dititeni sajalah. Untuk Quran surat Al-Mumtahanah itu ayat 8-9 itu kira-kira isinya itu tentang berbuat adil ya pada kaum non muslim selama tidak memerangi atau mengusir dari negeri sendiri ya. Itu Allah memerintahkan berbuat adil kepada non muslim. Itu intinya surat Al-Mumtahanah ayat 8-9. Baik, kita lanjutkan nomor 5. Orang yang beriman tentu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena merasa dirinya dekat, dia berusaha taat dan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka dari itu, orang yang beriman kepada Allah akan selalu dijauhkan dari perbuatan dosa dan dipermudah dalam menunaikan amal soleh. Hal ini membuat seorang hamba dapat memiliki derajat surga yang tinggi dan pahala yang melimpah di sisi Allah. Nah, pertanyaannya berikut, hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala antara lain kecuali. Berarti ini hikmahnya beriman kepada Allah, kecuali. Jadi kita walaupun narasinya panjang, soalnya panjang, tetapi kita lihat saja inti dari pertanyaannya itu adalah apa saja ya, apa itu ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, tidak terlalu lama untuk membaca. Berikut hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala antara lain beriman berarti hikmah beriman kepada Allah, tapi kecuali ya, mendapat ketenangan hati dalam menjalankan hidup, meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah. C, menjadi pemimpin yang berani dalam membela kebenaran seperti sikap para rasul. D, terhindar dari perbuatan yang menjerumus ke perbuatan syirik. Nah, kira-kira apa hikmah beriman kepada Allah itu? Tapi kecuali, berarti yang bukan. Berarti yang bukan itu berarti di antara 4 ini ada satu yang bukan. Kira-kira apa? Kalau yang A itu mendapat ketenangan hati dalam menjalani hidup, itu sudah pasti ya. B, meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah, itu jelas hikmah untuk beriman kepada Allah. Kalau yang C, menjadi pemimpin yang berani dalam membela kebenaran seperti sikap para rasul. Nah, ini ada kata sikap para rasul, berarti kan
contoh sikap para rasul. Berarti ini hikmahnya beriman kepada rasul, bukan beriman kepada Allah. Nah, berarti jawabannya adalah C ya. Nah, C. Kalau yang A, B, dan D itu jelas hikmah beriman kepada Allah. Tapi kalau C itu hikmah beriman kepada Rasul. Nah, berarti yang kecuali adalah C. Kita lanjutkan nomor 6. Iman pada hari akhir termasuk dalam rukun iman yang harus diyakini umat muslim. Artinya umat muslim wajib mempercayai bahwa akan datang waktu di mana alam semesta beserta seisinya hancur dan kehidupan semua makhluk Allah berakhir atas kuasanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan sesuatu sia-sia tanpa tujuan dan hikmah di dalamnya, tak terkecuali iman kepada hari akhir. Nah, pertanyaannya, fokus pada pertanyaannya saja. Berikut beberapa hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat dipetik umat Islam, umat muslim, kecuali. Berarti ini hikmah dari iman kepada hari akhir, tapi kecuali, berarti yang bukan beriman kepada hari akhir. Kira-kira apa? A. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Senantiasa beramal soleh dan berbuat baik kepada sesama. C. Muncul rasa takut berbuat maksiat. D. Selalu waspada dan hati-hati karena setiap perbuatan kita diawasi. Ini berarti apa kira-kira jawabannya? Ya. A. Meningkatkan takwaan kepada Allah itu jelas ya, itu beriman kepada hari akhir. Karena kita tahu bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Senantiasa beramal soleh dan berbuat baik kepada sesama, jelas ini ya. Kemudian yang C, muncul rasa takut berbuat maksiat, ya ini jelas karena adanya hari akhir besok itu pasti akan datang, maka kita tentu harus memiliki rasa takut untuk berbuat maksiat. Kalau yang D itu selalu waspada dan hati-hati karena setiap perbuatan kita diawasi, berarti itu kan artinya ada yang mengawasi dalam diri kita. Siapa itu yang mengawasi? Yang bertugas mengawasi manusia yaitu adalah malaikat Allah. Nah, berarti yang D ini adalah hikmah beriman kepada malaikat Allah ya. Berarti jawabannya kecuali yang D, begitu ya. Nomor 7. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk segala hal baik maupun buruk, hidup atau mati, semuanya menjadi bukti kebesaran Allah. Percaya dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah memiliki kehendak, ketetapan, keputusan atas semua makhluknya, merupakan wujud dari beriman kepada qada dan qadar. Lagi-lagi fokus saja kepada pertanyaannya saja ya. Narasi dari soal itu tidak usah dibaca terlalu detail ya, untuk mempersingkat waktu, tapi langsung saja poin ke pertanyaan. Berikut ini hikmah pada qada dan qadar ya. Kecuali ya, harus ditanamkan kepada peserta didik, tapi kecuali. A. Mendorong anak pada sikap yang seimbang antara optimisme dan tawakal ya. B. Menjalin kerukunan di antara sesama umat manusia. C. Melatih diri untuk lebih bersyukur dan bersabar kepada Allah. D. Melatih seseorang menjadi orang yang giat berusaha, optimis, dan tidak cepat putus asa. Nah, kira-kira apa ya ini? Kira-kira jawabannya B. Menjalin kerukunan di antara sesama umat manusia ya. Ini bukan termasuk dari qada dan qadar. Atau qada dan qadar itu berarti ketetapan Allah yang sudah terjadi atau belum terjadi pada diri manusia. Itu berarti yang A, C, dan D itu adalah termasuk hikmah kepada qada dan qadar. Tapi yang B itu bukan termasuk hikmah kepada qada dan qadar. Lanjut ke nomor 8. Pak Ali melaksanakan ibadah haji tahun 2019. Ketika sampai di Mekah, Pak Ali melaksanakan ibadah umroh.
terlebih dahulu, kemudian melaksanakan ibadah haji. Ibadah yang dilakukan Pak Ali dinamakan apa ini ya? Berarti di sini Pak Ali ini umroh dulu baru haji. Berarti kira-kira apa? Haji apa itu? Kalau umroh dulu baru melaksanakan haji. Haji kiron atau tamatuk atau ifrad atau ikhram. Nah, kira-kira apa ya jawabannya? Ya, kita lihat dulu ya. Ifrad itu pengertian haji ifrad adalah mengerjakan haji terlebih dahulu secara jamaah. Kemudian haji kiron merupakan pengertian dari jenis haji yang menggabungkan ibadah haji dan umroh dan dikerjakan bersamaan saat bulan haji. Ya. Kemudian haji tamatuk adalah mengerjakan ibadah umroh terlebih dahulu baru kemudian melaksanakan ibadah haji. Berarti jawabannya adalah yang haji tamattu, ya, itu mengerjakan umroh dulu baru melaksanakan ibadah haji, itu termasuk haji tamattu. Nah, ikhram itu pakaian yang dikenakan oleh para yang melaksanakan haji itu ya, ikhram ya, pakai pakaian ikhram, berarti bukan termasuk jenis haji ini ya. Jawabannya adalah B, haji tamattu ya. Nomor 9, Hamid ikut mensolatkan saudaranya yang meninggal dunia, maka Hamid harus melaksanakan sholat jenazah dengan benar. Di bawah ini adalah rukun-rukun salat jenazah. 1. Takbiratul ikhram. 2. Membaca sholawat Nabi kemudian takbir. 3. Membaca surat Al-Fatihah kemudian takbir. 4. Membaca doa untuk kaum muslimin. 5. Membaca doa untuk mayat kemudian takbir. 6. Salam. Urutan pelaksanaan sholat jenazah yang benar adalah titik-titik. A 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. B 1, 3, 4, 2, 5, dan 6. C 1, 3, 2, 5, 4, dan 6. D 1, 4, 2, 3, 5, dan 6. Urut-urutan pelaksanaan sholat jenazah itu yang pertama adalah takbiratul ikhram, betul ya. Setelah takbiratul ikhram itu membaca suratul Fatihah. Ya, suratul Fatihah berarti ada 1, 3. 1, 3 itu ada B dan C ya, berarti kita hilangkan yang A dan D, tinggal B dan C. Setelah membaca Al-Fatihah apa? Nah, setelah membaca Al-Fatihah itu membaca sholawat Nabi kemudian takbir. Nah, berarti 1, 3, 2. Nah, ada C ya, jawabannya 1, 3, 2. Ya, 5 itu membaca doa untuk mayat kemudian takbir ya. Kemudian 4 membaca doa untuk kaum muslimin, dan 6 terakhir yaitu salam ya. 1, 3, 2, 5, 4, dan 6. Jawabannya adalah C. Lanjut ke 10. Dunia revolusi industri 4.0 telah membawa kita pada digitalisasi kehidupan. Salah satu dampak positifnya adalah meningkatkan jual beli secara online. Jika seseorang membeli barang secara online dengan jalan melakukan pembayaran terlebih dahulu dan barang dikirim kemudian menggunakan jasa ekspedisi, maka transaksi tersebut menggunakan akad titik-titik. Ini sudah pernah kita bahas walaupun redaksi soalnya berbeda. Tapi intinya ini adalah jika seseorang membeli barang secara online ya, jadi membayar terlebih dahulu baru barang itu dikirim kemudian, itu kira-kira apa jenis akadnya? Apa? Salam, murabahah, ju'alah, muzara'ah, atau mukhabarah ya. Di video sebelumnya sudah pernah kita bahas tentang akad jual beli seperti ini ya. Tapi intinya pembayaran yang dilakukan membayar dahulu baru barang datang kemudian, itu kira-kira apa? Jawabannya adalah salam ya. Akad salam ya. Diingat-ingat baik saudara-saudara guru honorer di seluruh Nusantara. Demikian untuk soal
yang diambil dari prediksi FR ujian tahap 1 yang kemarin ya sudah dilaksanakan, dan mudah-mudahan nanti 10 soal ini di part keempat ini ada yang keluar, syukur-syukur semua keluar itu ya alhamdulillah, dan mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya, terutama Bapak Ibu guru honorer yang akan melaksanakan ujian pada tahap kedua nanti. Semoga diberikan kesuksesan kepada kita semuanya, amin. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.